pagi. Ya, Shalom. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Untuk minggu hari ini tanggal 25 Juli 2023 kita menggunakan liturgi model M4 dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sinar Putosi STH dengan tema memikul salib dan mengikut Yesus. Demikian penjelasan tata ibadah hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita konsentrasikan diri kita. Masing-masing biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju pada hadirat Bapa di sorga, agar kita dapat berbakti dengan tulus dan benar dalam pimpinan Roh Kudus. Saat teduh sejenak, kita doa pribadi dalam hati. Saat teduh selesai, terpujilah Allah Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita. Marilah kita bersyukur kepadanya dan bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bernyanyi dari PKJ nomor 3, bait 1 dan kedua, ajaib namanya. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja
jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dengarlah nas pembimbing dalam minggu ini yang diambil dari Yosua 24 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian nas pembimbing dalam ibadah minggu ini. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati marilah kita mengaku dosa kita dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang Maha Agung, terima kasih banyak atas seluruh penyertaan serta kebaikan-Mu yang selalu kami terima hingga saat ini. Banyak hal yang telah terjadi dalam kehidupan kami, yang sebenarnya sudah Engkau rencanakan bagi kami pribadi lepas pribadi. Namun, kami sadar bahwa kami telah banyak melakukan dosa serta kesalahan. Seringkali kami tidak bersyukur atas segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami benar-benar merasa bersalah karena kami sudah melakukan perbuatan dosa tersebut. Untuk itu, semua dengan segala penyesalan serta kerendahan hati, kami memohon maaf kepadamu atas segala yang sudah kami lakukan. Mohon ampuni segala kesalahan serta pelanggaran kami, dan kami berjanji untuk tidak akan mengulangi serta melakukannya lagi. Hanya kepada Engkau saja Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan doa serta permohonan ini. Amin. Bernyanyi dari PKJ nomor 37, bait yang pertama dan kedua, Bila ku renung dosaku. Yang berulang ku
sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa kita sebagaimana diberitakan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian: Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bawa. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bawa. Tunjuk hidup baru, jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 12 ayat 25 sampai 26. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Jemaat dipersilakan duduk.
Persembahan pujian dari Komisi Wanita dipersilakan.
Mari Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 308, bait yang pertama dan kedua. Tuhan, Kau kekal Raja hati kami. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita membuka firman Tuhan yang membawa Alkitab. Bacaan kita hari ini di hari Minggu yang penuh dengan sukacita, Injil Matius 10, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-39. Kalau jemaat sudah menemukan, biarkanlah Alkitab itu terbuka di hadapan kita masing-masing sebelum kita membaca dan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang empunya kehidupan dan juru selamat hidup kami, di sepanjang kami menapaki hari-hari anugerah Tuhan. Terima kasih hidup baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan, kami datang berkumpul beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan senantiasa menjagai kami. Tuhan senantiasa melindungi kami di sepanjang kami menapaki hari-hari anugerah Tuhan. Kami telah mengungkapkan ungkapan syukur kami lewat puji-pujian. Saatnya ya Tuhan, Alkitab telah terbuka di hadapan kami. Kami akan belajar, kami rindu akan kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami di sepanjang kami menapaki hari-hari anugerah Tuhan. Bersabdalah di pagi yang berbahagia ini ya Tuhan. Mampukan kami anak-anak Tuhan untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Dan mampukan kami untuk dapat menjalaninya dalam kehidupan kami beriman. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib Tuhan, supaya apa yang hamba keluarkan dari bibir mulut hamba memiliki kekuatan Roh Kudus. Dan jemaat akan membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius 10 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-39, Lembaga Alkitab memberikan judul Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus.
Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. 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 Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom Elohim. Harus dibalas Elohim Shalom, dibalik. Jadi kata Shalom Elohim ini sudah berkumandang kemana-mana. Bahkan ponpes yang ada di mana? Kuningan ya? Al Zaitun ya telah menyanyikan Havenu Shalom Elohim, Shalom Elohim, Elohim Shalom. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pada pagi hari ini memikul salib dan mengikut Yesus. Kalimat ini atau satu perikop ini sangat tajam. Bahasanya sangat tajam kalau itu kita jalankan secara iman Kristiani dalam kehidupan ini. Artinya bahwa mengikut Yesus pasti ada konsekuensinya. Konsekuensi yang ada dalam kehidupan ini bisa-bisa kita dipisahkan dari orang tua, dipisahkan dari sanak saudara,
dipisahkan dari keluarga, dipisahkan dari rumpun yang besar dalam birman kehidupan kita. Ada satu contoh yang saya akan sampaikan kepada jemaat, dan memang itu terjadi dalam kehidupan saya ketika saya sekolah bersama-sama satu teman yang memang dia hidup di kompleks Islam, saya hidup di kompleks Kristen. Kita satu sekolah. Setiap kali ada kegiatan yang dilaksanakan, pasti anak tersebut itu akan mengganggu kegiatan-kegiatan beragama kita yang ada di sekolah negeri. Saya sekolah di Poso, jadi ada yang mengganggu kalau kita ada pelajaran agama, dia nyanyi di luar sekolah, luar ruangan. Dia mengganggu kita. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan ini, singkat cerita dalam kehidupan ini, sekarang beliau menjadi seorang pendeta yang sungguh sangat luar biasa. Namanya Pendeta Rusli Monoarfa. Dari Poso, ketika dia mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, maka orang tuanya mengusir dari rumah dan dia dicari untuk dibunuh. Dia lari ke Manado dan dia bersekolah di Manado. Manado dia bersekolah teologi, dan setelah itu orang tua dan sanak saudara famili tidak puas bahwa mereka melihat dia masih hidup. Dikejar di Manado, dia lari ke Jakarta. Sampai hari ini beliau ada di Jakarta. Beliau melayani, padahal memang orang yang sangat ekstrim dalam kehidupan ketika bersama-sama dengan saya di sekolah SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1. Kalau namanya sekolah negeri itu memang dulu belum ada guru agama. Jadi mungkin hanya kita panggil dan mengajar, atau pendeta yang ada di sekitar kita panggil untuk mengajar agama. Bahkan mungkin diberikan tugas untuk mencatat khotbah-khotbah pendeta, baru nanti akan diberikan nilai. Meminta ke satu gereja untuk mendapat nilai agama kita, khususnya bagi agama Kristen Protestan yang ada di Poso pada saat itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak pernah mengajar ketika orang mengambil keputusan untuk menjadi Kristen, untuk membenci keluarganya, untuk membenci mungkin adik-adiknya, membenci sanak saudaranya. Tetapi Yesus mau mengajar kepada kita bahwa kita harus mampu menempatkan Allah yang terlebih dahulu atau nomor satu dalam kehidupan kita daripada manusia yang ada di sekitar kita. Bahkan orang tua kita, istri kita, suami kita. Kita harus menempatkan Allah terlebih dahulu atau Allah nomor satu dalam kehidupan ini. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40 mau mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Artinya mau menempatkan Allah terlebih dahulu, baru manusia yang kedua. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang mengambil keputusan bukan secara kolegium atau kolektif, ini hal yang sungguh sangat luar biasa. Karena apa? Karena konsekuensinya memang sangat berat. Satu pengalaman pelayanan yang saya laksanakan di Cianjur. Bapak tahu dan Ibu tahu bahwa Cianjur baru mengalami pergeseran atau gempa. Ternyata memang di sana bukan berarti tidak ada gereja. Ada gereja. Tetapi ketika ada satu keluarga sampai 3 keluarga
mereka mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Yang terjadi dalam kehidupan ini adalah mereka diusir dari kampung tersebut. Dan mereka ditampung dalam satu kampung Kristen yang ada di Cianjur. Saya berkunjung ke sana dan saya melihat kehidupan mereka memang sungguh sangat luar biasa. Tuhan memberkati kehidupan mereka walaupun mereka hanya bertani. Tugas mereka memang pertama kali mereka datang ke satu kampung yang Kristen itu, mereka numpang ke keluarga yang Kristen. Dan keluarga yang Kristen itu memberikan kesempatan mereka ada bersama-sama dengan keluarga, dan mereka melakukan aktivitas untuk berkebun bersama-sama dengan keluarga yang menampung mereka. Sungguh sangat luar biasa, dan sekarang mereka sudah mempunyai tempat. Dan satu tempat itu, disitulah mereka sering berkumpul, beribadah, bersekutu, dan memuliakan nama Tuhan. Makin hari bukan makin menyusut, tetapi dari kampung yang mereka tinggalkan, beberapa keluarga lagi menyusul mereka. Kita bisa melihat bagaimana mereka memikul salib, artinya bahwa konsekuensi yang mereka harus ambil itu sungguh sangat luar biasa. Tetapi mereka mengatakan kami tidak akan putus asa, karena mereka tahu Yesus senantiasa akan menolong kehidupan mereka. Ini yang dikatakan dalam kehidupan ini, ketika kita mengalami penganiayaan yang sungguh sangat besar, kita jangan mendua hati dalam kehidupan ini. Kita jangan berpikir untung rugi kalau mengambil keputusan mengikuti Yesus. Perhitungkan untung rugi dalam kehidupan ini. Maka Yesus mengatakan kita tidak layak di hadapan Allah. Hanya orang-orang yang berani menyerahkan hidup kepada Allah yang akan memperoleh hidup dalam kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang konsekuensi untuk mengikuti Yesus atau memikul salib bukan hal yang mudah dalam kehidupan ini. Ada penolakan terhadap dunia bagi kita orang-orang yang mengambil keputusan untuk memikul salib dan mengikuti Yesus. Namun ketika kita mampu untuk bersaksi dalam kehidupan ini, menyampaikan kabar sukacita apapun berat, apapun kendala yang akan dihadapi, sekecil apapun yang kita sampaikan ketika ada orang yang bertobat, maka itu adalah buah hasil yang upahnya besar di sorga bagi kita yang memberitakan kabar sukacita atau Injil yang menyelamatkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat dan saya adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dan telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita diingatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun kita mengalami penganiayaan, karena masih banyak gereja-gereja yang mungkin kena segel, masih banyak juga tempat-tempat beribadah mendapat gangguan dari teman-teman atau sahabat-sahabat yang tidak seiman dengan kita, tetapi kita percaya. Teguhkan iman kita, kuatkan iman kita, bahwa yang menjadi pengadilan terakhir adalah Allah itu sendiri. Siapa yang menantang, siapa yang menganiaya, Tuhan akan menghukum. Dan sekalipun juga murid-muridnya yang tidak setia akan mengalami penghukuman dari Allah yang Maha Kuasa. Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya dalam ayat yang ke-28, di situ dikatakan, takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Murid-murid yang mengikuti Yesus yang mempunyai jiwa militan dalam kehidupan ini, mereka mampu untuk mengabarkan Injil, mereka kokoh dalam keyakinan, dan bagaimana mereka mampu untuk menjalankan kehendak Allah. Apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus itulah yang diinginkan dan dirindukan oleh Yesus dalam kehidupan ini. Mereka mempunyai nilai yang sangat berharga dalam kehidupan ini,
Karena pemeliharaan Allah dan perlindungan Allah kepada murid-murid atau pengikut-pengikut Yesus yang setia, mereka melakukan hal-hal perkara sampai yang terkecil apapun. Karena kita tahu biasanya manusia itu tidak mampu untuk menjalankan hal-hal sampai yang terkecil, tetapi Allah sendiri mampu dan dapat melakukannya. Kita bisa melihat dalam bacaan kita tadi bahwa menghitung rambut di kepala pun manusia pasti tidak akan mampu. Adakah seorang dokter ahli rambut di sini yang mampu menghitung rambut kepala manusia? Sudah ada? Saya mau tanya sama jemaat, adakah dokter ahli rambut yang mampu menghitung rambut kepala? Sungguh sangat sulit. Tetapi Allah melakukan itu. Artinya mau mengatakan kepada jemaat dan saya dalam kehidupan ini tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semua persoalan pergumulan yang kita hadapi, Allah akan memperhatikannya. Tuhan Yesus mengingatkan semua murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya tanpa terkecuali, termasuk jemaat dan saya dalam kehidupan ini, kita waspada. Dalam kehidupan ini jangan kita mengingkari atau menyangkal iman kita pada saat kita mengalami tekanan yang sungguh sangat luar biasa dalam hidup ini. Karena memikul salib mengikuti Yesus punya konsekuensi yang sungguh sangat luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, peringatan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya untuk tetap setia mewartakan Injil dan bersedia berkorban segala-galanya. Artinya bahwa jemaat dan saya ini sudah melakukan satu pekabaran Injil dalam kehidupan kita. Kita telah mempersiapkan hati dan pikiran kita dari rumah, kita datang beribadah. Bapak-bapak saja mengayunkan langkah kaki dari rumah sampai ke tempat rumah Tuhan ini, orang melihat, oh berarti orang Kristen sekarang beribadah. Artinya bahwa satu kesaksian tanpa berbicara, tetapi dengan pola tingkah laku yang kita lakukan, itu lambang suatu kegiatan bagaimana kita mewartakan Injil di tengah-tengah kehidupan atau di birman kita. Oleh karena itu, Injil memang sungguh sangat luar biasa yang dapat kita pahami dalam kehidupan ini. Karena kita tahu ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Injil kehidupan, konsekuensinya memang luar biasa seperti yang telah saya katakan tadi di depan. Ditolak oleh keluarga, disisihkan. Bahkan mungkin dalam kehidupan ini, dalam satu keluarga ada 2 atau 3 agama di dalam satu keluarga yang mempunyai keharmonisan dalam kehidupan ini. Mungkin yang ada dalam kehidupan ini ketika saya melayani di Solo, di Jawa Tengah, khususnya di kota Boyolali ketika saya berada dengan Gereja Kristen Indonesia atau GKI, saya melihat dalam satu rumah tangga ada 3 agama di dalamnya. Yang pertama adalah Islam, yang kedua Protestan, yang ketiga Katolik. Tetapi mereka kakak beradik itu hidup dalam kedamaian. Tidak ada yang saling menyinggung satu dengan yang lain. Saya bilang sudah berapa tahun keluarga ini menjalani? Dia bilang sudah lama Pak. Kami kecil memang diberikan kebebasan. Silakan mau kemana tergantung anak-anak. Ternyata mengambil keputusan, ada yang ke Islam, ada yang ke Kristen untuk memikul salib, baik Protestan maupun Katolik. Mereka tetap dalam kehidupan yang rukun dalam satu rumah tangga. Tetapi yang sering kita lihat dalam kehidupan ini adalah ketika kita mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, konsekuensinya akan tersingkir dari keluarga. Dan itu sudah terjadi terus-menerus dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
pilihan iman yang kita ambil dalam kehidupan ini untuk bagaimana menjalankan visi dan misi Tuhan Yesus. Dalam memberitakan Injil harus kita rela berkorban untuk memikul salib. Lebih daripada itu, Yesus mengingatkan kepada jemaat dan saya dalam kehidupan ini, dalam ayat yang ke-39 atau akhir dari bacaan kita. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Firman Tuhan menekankan dalam kehidupan ini sungguh sangat luar biasa. Sehingga dalam ayat-ayat bacaan kita pada pagi menjelang siang ini, di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39, kita bisa melihat ada ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana ada 3 macam rasa ketakutan dalam kehidupan ini. Dalam bacaan kita di firman Tuhan pagi menjelang siang ini. Yang pertama kita bisa melihat dalam ayat yang ke-26, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan terbuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui." Apa artinya itu dalam kehidupan ini? Sebelum kita memahami arti daripada itu, kita lihat juga dalam ayat yang ke-25 sebelumnya, "Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya." Artinya mau mengatakan bahwa maksud Yesus di sini, karena kamu, karena jemaat dan saya menjadi murid-murid Yesus dan pengikut-pengikut Yesus, jika mereka menyerang Yesus, maka mereka juga akan menyerang kita. Ini sudah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari memikul salib, bukan? Bahkan ada hal-hal yang terburuk yang kita akan dapat dalam kehidupan kita ketika kita mengambil keputusan memikul salib dan mengikuti Yesus. Ada tuduhan dan fitnahan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita bisa melihat ketika Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah. Apa yang mereka katakan kepada Yesus? Oh, dia juga bekerja dengan kuasa setan. Jadi Yesus ketika menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, mereka mengatakan dia menggunakan kekuatan kuasa setan. Itu satu fitnah yang terjadi dan tuduhan yang ada dalam kehidupan. Sehingga murid-murid Yesus itu kadang-kala merasa takut ketika dikatakan Anda orang-orang yang menggunakan kuasa-kuasa kegelapan. Tuduhan-tuduhan dan fitnahan yang sungguh sangat luar biasa. Tetapi ayat 26 mau mengatakan ada poin yang sangat kuat dalam kehidupan iman Kristen kita. Jangan takut akan difitnah dan diserang, karena kebenaran akan diungkapkan Allah. Di sanalah Yesus berkata kepada murid-muridnya, tak ada hal yang ditutupi yang tidak akan terbuka. Segala sesuatu akan diungkapkan kebenaran dan diungkapkan oleh Allah dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, jemaat dan saya, ketika Allah akan mengungkapkan kebenaran itu, mengapa kita harus takut dalam kehidupan dan perkataan orang lain dalam kehidupan ini? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, rasa takut yang kedua adalah takut mati. Nah, kalau kita mengabarkan Injil, kadangkala mereka mengatakan itu Cianjur daerah ekstrim Pak Pendeta. Oh, tidak apa-apa. Kalau daerah ekstrim juga tidak perlu takut, saya bilang. Yang penting kita ke sana, kita pamit kepada orang-orang yang ada di sekitar itu, ketika dia berkenan, kita masuk. Kalau kita tidak diperkenan, jangan memaksakan juga kehendak manusia.
Artinya bahwa seluruh prosedur yang berjalan dengan baik dan kita jelaskan kepada mereka, ternyata mereka juga memahami konteks itu. Cuma memang ya mohon maaf saya mau mengatakan saya pergi ke sana dengan menggunakan pakaian dinas. Jadi mungkin Pak RT dengan Pak RW, mari komandan silakan datang. Nah, jadi kita menggunakan kesempatan untuk menyampaikan kabar sukacita ini bisa tembus kepada mereka karena mungkin saya menggunakan pakaian dinas ke sana. Tapi di dalam hati dan pikiran saya harus mampu menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang mereka alami. Jangan kita takut mati, tetapi memang dalam kehidupan sehari-hari takut mati ini memiliki jangkauan makna yang lebih luas ketimbang daripada hanya kematian jasmani. Artinya mau mengatakan takut mati itu bisa berarti kita takut kehilangan kehidupan di dalam dunia. Misalnya kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal. Tetapi Alkitab mau mengatakan kepada jemaat dan saya, kata mati ini demikian juga dalam pasal yang terakhir yang saya sudah bacakan tadi. Yesus berkata, jika kamu berusaha mempertahankan nyawamu, maka kamu akan kehilangan nyawamu. Jika kamu kehilangan nyawamu demi aku, maka kamu akan mendapatkannya. Kehilangan nyawa atau kehilangan kehidupan dalam Alkitab berarti seseorang menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang Yesus maksudkan adalah bagaimana kita memikul salib dan mengikuti Yesus sepanjang kehidupan kita. Itu rasa takut yang kedua. Dan rasa takut yang ketiga adalah takut terluka. Dalam ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30 di situ dikatakan, Yesus berkata, bukanlah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Kita jangan takut juga terluka ketika kita mengambil keputusan atau kita menyampaikan kabar sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang berkata, mungkin kita jemaat juga berkata, aku tidak takut mati, tetapi aku takut terluka. Sekalipun Yesus berkata jangan takut akan hal itu. Jangan takut pada mereka yang bisa membunuh atau melukai tubuh. Tetapi takutlah kepada Allah yang memiliki kuasa untuk membinasakan baik tubuh maupun jiwa kita pribadi lepas pribadi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita jemaat yang telah ditebus, kita murid-murid Tuhan, kita semua telah dipanggil untuk bersaksi. Jemaat dan saya sudah bersaksi dalam kehidupan kita, dan kita adalah gereja yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang keajaiban Allah dalam kehidupan ini. Kita tidak dapat menjalankan peran sebagai saksi Kristus kalau dalam kehidupan kita masih ada rasa ketakutan. Saya mau mengatakan kita tidak akan mampu menyampaikan kabar sukacita ketika di dalam kehidupan kita masih ada rasa takut, ragu-ragu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jangan ragu dalam kehidupan ini, karena Yesus mengatakan semua telah ada dalam kehidupanmu dan lakukanlah pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan pernyataan Yesus dalam kehidupan ini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Ayat yang ke-38. Di situ ditekankan yang tidak memikul salib dan tidak memikul salib artinya dia tidak layak di hadapan Tuhan. Yesus mau mengatakan hanya pribadi dan gereja saja yang harus sadar dan memiliki kepekaan
dan sadar atas kondisi kehidupan diri kita dan lingkungan kita di mana kita ada. Memikul salib berarti memutuskan untuk mengakhiri kehidupan duniawi. Apa maksud daripada kalimat atau kata yang saya sampaikan ini? Memikul salib berarti memutuskan untuk mengakhiri kehidupan duniawi, seperti gaya hidup yang hedonisme, radikalisme, intoleransi, konsumerisme, dan perundungan. Kalau itu masih ada dalam kehidupan kita, mustahil kita akan memikul salib. Tidak akan mungkin kita akan memikul salib. Hanya berorientasi kepada diri sendiri ketika kita masih memiliki kehidupan hedonisme, radikalisme, intoleransi, konsumerisme, dan perundungan. Hanya orang-orang yang dapat memutuskan ini, itu yang dapat memikul salib dan layak di hadapan Tuhan. Singkirkan hal-hal hedonisme, singkirkan hal-hal yang radikalisme, singkirkan hal-hal yang intoleransi, dan singkirkan hal-hal yang konsumerisme, bahkan perundungan dalam kehidupan ini, sehingga kita layak untuk memikul salib dan mengikuti Yesus. Apakah kita mengambil keputusan memikul salib dan mengikuti Dia serta meneladani jalannya? Pertanyaan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam iman kita. Saya tekankan lagi, apakah kita mengambil keputusan memikul salib dan mengikuti Dia serta meneladani jalannya? Jemaatlah yang menjawab dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan kita menyanyi satu lagu, Kidung Jemaat 375 ayat 1 dan 2, Saya Mau Ikut Yesus. Ikut Yesus, Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh anak-anak katekisasi. Waktu dan kesempatan kami persilakan.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman Tuhan. Firman yang akan menjadi fondasi dalam kehidupan kami. Firman yang akan senantiasa menuntun kami akan menapaki hari-hari yang Tuhan anugerahkan di minggu yang ada di depan kami. Kami percaya ya Tuhan, firman ini senantiasa akan memberikan terang pada jalan kebenaran yang kami tujui dalam hidup ini. Terima kasih itu semuanya Bapa di sorga. Biarlah firman ini terpatri dalam kehidupan iman Kristen kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa di dalam sorga, secara khusus kami berdoa bagi pergumulan Jemaat Pouk Dasana Indah dalam kehidupan ini. Pergumulan ekonomi, pergumulan pendidikan, dan mencari pekerjaan, bahkan mencari pasangan hidup bagi anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan dalam kehidupan ini. Kami percaya ya Tuhan, ketika pemerintah mencabut status daripada COVID-19, perputaran roda ekonomi mulai berjalan dengan baik. Kami percaya ya Tuhan, begitu juga ketika Jemaat Pouk Dasana Indah dibuka kesempatan untuk melakukan ibadah secara bersama-sama karena COVID-19 telah dicabut oleh pemerintah. Saat ini ya Tuhan, Engkau melihat keberadaan jemaat pada saat ini. Kursi-kursi yang ada di ruanganmu ini mulai terisi. Dan kami percaya bahwa pertumbuhan ekonomi jemaat pada saat ini senantiasa berjalan dengan penuh sukacita, karena kami percaya gereja telah membuka persekutuan dengan sepenuhnya. Begitu juga kami berdoa bagi pendidikan anak-anak kami ya Tuhan, yang saat ini melaksanakan libur. Dalam kegiatan ini kami memohon ya Tuhan, bagi mereka yang mencari pendidikan yang lebih lanjut, Tuhan tolong, Tuhan mampukan, supaya anak-anak kekasih kami ini dapat melanjutkan sekolahnya di mana yang dia rindukan dalam kehidupan ini. Bagi jemaat yang sedang mencari pekerjaan, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak kami mengambil keputusan untuk setia mengikuti Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan pasti akan memberikan jalan bagi anak-anak kekasih kami dalam mereka mencari pekerjaan. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa bagi pemuda-pemudi Jemaat Pouk Dasana Indah. Ketika mereka mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan menetapkan mereka untuk dapat pasangan yang hidup, yang seiman dalam kehidupannya. Tuhanlah yang menuntun, Tuhanlah yang menyertai, bahkan Tuhanlah yang akan memberkati ketika mereka mengambil keputusan untuk diberkati. Terima kasih itu semuanya Bapa di sorga. Kami berdoa juga bagi para usia indah, janda duda, anak yatim piatu, anak-anak yang sekolah.
Bagi janda duda dan yatim piatu mereka hidup di dalam dunia tidak sendirian. Ada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mendampingi kehidupan janda duda dan anak-anak yatim piatu. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Ketika mereka memasuki usia yang sangat indah dalam kehidupan ini, Tuhanlah yang telah memberkatinya. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat yang pada saat ini mereka yang sakit dan dalam pemulihan. Kami berdoa bagi Ibu Rosnauli Tondang. Kami berdoa bagi Bapak Penatua Sucipto. Kami berdoa bagi Ibu Emauli Purba Silaban. Kami berdoa bagi Ibu Nani Yonatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang dalam pemulihan Tuhan pulihkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristuslah kesembuhan itu terjadi. Dan pemulihan pun terjadi dalam kehidupan jemaat yang saat ini mengalami sakit penyakit yang dideritanya. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat yang pada saat ini berulang tahun. Baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami berdoa bagi saudara Yul Pardede yang berulang tahun tanggal 20 Juni. Kami berdoa bagi saudari Gracia Melin Lakrasi yang berulang tahun tanggal 20 Juni. Kami berdoa bagi Ibu Madonna Siregar yang berulang tahun tanggal 22 Juni. Kami berdoa bagi saudara Intan Rate Datu Palea yang berulang tahun tanggal 23 Juni. Kami berdoa bagi Ibu Nani Dina Krispiani yang berulang tahun tanggal 24 Juni. Sukacita kedamaian yang mereka rasakan dalam perlindungan Tuhan. 1 tahun perjalanan hidup mereka dalam bimbingan dan berkat Tuhan. Dan tanggal-tanggal yang telah ditentukan adalah tanggal yang berbahagia yang mereka rasakan betapa besar berkat Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati kehidupan pekerjaan, memberkati kehidupan keluarga, bahkan memberkati anak-anak yang ada di tengah-tengah keluarga. Terima kasih itu semuanya Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun di dalam lembaga pernikahan. Sukacita, damai sejahtera bahwa lembaga pernikahan yang diberkati oleh Tuhan berjalan dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan menaungi. Bahkan di dalam pekerjaan Tuhan senantiasa memberkatinya. Baik istri maupun suami, bahkan anak-anak yang merupakan anugerah Tuhan dalam lembaga pernikahan. Terima kasih itu semuanya Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi program pelayanan majelis dan komisi. Khususnya pada tanggal 25 hari ini. Hari Minggu yang penuh dengan sukacita ada ibadah gabungan Komisi Wanita POUK seBanten. Kami percaya ya Tuhan biarlah jemaat POUK yang seBanten yang sudah mempersiapkan hati dan pikiran akan berduyun-duyun datang ke POUK Dasana Indah. Dan mereka akan melaksanakan ibadah pada sore hari. Tuhan senantiasa menjagai, melindungi dan memberikan keselamatan mereka tiba di POUK Dasana Indah untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih itu semuanya Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi kegiatan sila sekolah minggu, sekolah Injil, liburan anak. Kami percaya tanggal 29 sampai tanggal 1 Juli akan dilaksanakan kegiatan. Biarlah panitia yang telah terbentuk maupun itu dalam majelis dan para hamba Tuhan yang melayani di dalamnya, Tuhan senantiasa memberkati sehingga anak-anak sekolah minggu mendapatkan
penambahan iman, kekuatan, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan memberkati hidup anak-anak sekolah minggu. Terima kasih itu semuanya Bapa di sorga. Juga kami berdoa bagi persiapan hari ulang tahun Gereja Pauk Dasana Indah yang ke-33, tepatnya tanggal 29 Juli 2023. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati jemaat yang telah bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan di tengah-tengah persekutuan yang ada di Tangerang. Terima kasih itu semuanya Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi program pelayanan BP Pauk, PGI, dan PGIW Banten. Pekerjaan pelayanan Tuhan ada di pundak mereka masing-masing. Tuhan berikan keyakinan, kemampuan, sehingga apa yang dikerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Program demi program dalam 1 tahun ke depan akan berjalan dalam terang kemuliaan Tuhan. Terima kasih itu semuanya Bapa di sorga. Kami berdoa bagi negara dan bangsa kami yang saat ini telah bergulir tahun politik. Kau tahu dan percaya ya Tuhan bahwa kehidupan ini ada anak-anak Tuhan yang mengambil bahagian dalam perpolitikan. Kami percaya biarlah Tuhan meletakkan suatu kerendahan hati untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab ketika dia mengambil bahagian untuk mengikuti partai yang ada di bumi Pancasila ini. Terima kasih itu semuanya Bapa di sorga. Berkati negara dan bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran menteri. Bahkan kabinet, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tuhan senantiasa menolong sampai kepada sistem pemerintahan yang terkecil, rukun tetangga. Tuhan tolong, Tuhan sertai, karena di pundak mereka ada tanggung jawab yang mereka harus jalani dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Terima kasih itu semuanya Bapa di sorga. Inilah doa dan rangkaian syafaat kami yang kami minta kepadamu ya Tuhan. Kami tidak memerintah Engkau ya Tuhan, tetapi kami percaya biarlah kehendak Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu,
dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 286, Bumi dan Langit Pujilah. Setiap bait akan diselingi dengan instrumen musik. Dan langit pujilah yang tinggi dan kudus.
Mari Bapak Ibu, kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Segala hormat, puji, dan syukur senantiasa kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena kasih, kemurahan, dan kebaikan-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu yang telah kami lalui Tuhan, begitu banyak berkat, kemurahan, dan kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan hari ini kami telah memberikan persembahan syukur kami sebagai ungkapan terima kasih kami kepadamu Tuhan Yesus. Bapa, berkati dan kuduskan persembahan ini sehingga dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Bapa, berkati para jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan ini. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan mereka supaya Tuhan Yesus senantiasa memelihara kehidupan kami melalui berkat-berkat yang Tuhan curahkan. Engkau juga berkati para majelis yang mengelola persembahan ini Bapa. Berkati mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga boleh menggunakan persembahan ini dengan benar seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mohon kesediaan jemaat untuk mendengarkan warta jemaat. Pokok warta jemaat Minggu 25 Juni 2023. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja Persekutuan Ekumene Umat Kristen di Dasana Indah ini. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu bersama-sama dengan kami. Dan apabila berkeinginan menjadi anggota jemaat dan dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB. Kebaktian hari ini Minggu 25 Juni 2023 dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Andes Sinar Putosi STH sebagai pelayan firman, pelayan liturgi oleh Bapak Penatua Septian Eko Kristianto, organis Saudara Carter Ferdinand Sapa, kantoria Saudari Verina Simbolon dan Saudari Gracia Angel Adang. Persembahan pujian Komisi Wanita dan murid katekesasi, operator laptop, sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya kami ucapkan terima kasih. Kebaktian kategorial. Ibadah Komisi Anak dilaksanakan setiap minggu pukul 7 bertempat di gereja. Untuk ibadah minggu depan tanggal 2 Juli 2023, pelayan liturgi oleh Kak Ana, doa pembuka dan penutup Kak Dinji, pelayan firman kelas Bethlehem oleh Kak Ana, kelas Nazaret Kak Kaila, kelas Galilea Kak Dinji, kelas Yerusalem Kak Lotwik, pelayan musik Ibu Irma Nusantari dan Kak Ryan Matekohe. Mohon perhatian orang tua untuk mempersiapkan putra-putrinya. Ibadah Komisi Remaja akan dilaksanakan minggu depan tanggal 2 Juli 2023 pukul 18 atau jam 6 sore bertempat di rumah Saudara Carter yaitu di Gading Serpong. Pelayan firman oleh Bapak Penatua Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi Saudari Kesia Marpaung, pelayan musik Saudari Kerin Marpaung, pelayan doa Saudari Lovely. Ini adalah ibadah gabungan Komisi Remaja dan Komisi Pemuda berkumpul dan berangkat di gereja dari gereja jam 5 sore. Mohon perhatian untuk seluruh Komisi Pemuda dan Remaja. Ibadah Komisi Wanita pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 pukul 19 WIB atau jam 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman Ibu Penatua Tri Suwarni,
Pelayan liturgi Ibu Heni Sutardi, pelayan doa Ibu Ida Ayu Rajasa, acara ibadah. Mohon perhatian seluruh komisi wanita. Ibadah gabungan Komisi Wanita POK Sebanten akan dilaksanakan pada sore ini, Minggu tanggal 25 Juni 2023, pukul 16 WIB atau jam 4 sore di Gereja POK Dasana Indah. Dress code, baju warna biru dan memakai syal warna biru atau coklat, untuk bawahan warna bebas dan sopan. Sekolah Injil Libur Anak atau SILA akan dilaksanakan selama 3 hari, 2 hari di gereja dan 1 hari di luar gereja. SILA hari pertama, Kamis tanggal 29 Juni 2023, bertempat di gereja dimulai pukul 9 sampai 13 WIB. Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH. SILA hari kedua, Jumat tanggal 30 Juni 2023, bertempat di gereja, dimulai pukul 9 sampai 13 WIB. Pelayan firman Ibu Marlis Sujito. SILA hari ketiga, penutupan SILA, hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023, bertempat di Dairy Land, Cimory Dairy Land. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mau ikut dalam penutupan SILA di Cimory Dairy Land, masih tersedia kira-kira 13 kursi dengan harga masing-masing 150.000. Untuk pendaftaran bisa menghubungi langsung guru sekolah minggu dengan Kak Dinji atau Kak Kaila. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Berdiri. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melantunkan nyanyian mengikuti Yesus keputusanku. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah firman pengutusan yang terambil dalam 1 Yakobus 1 ayat 22. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Jadilah saksi di tengah-tengah kehidupan kita. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali saat ini.